Oke, lanjutan dari video yang kemarin. Kalau kemarin kan kita bahas korelasi dan sekarang kita bahas regresi. Regresi yang akan kita bahas dalam tutorial ini yakni regresi linear sederhana. Sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan dari analisis ini, yakni untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama itu data itu harus valid dan reliable. Yang kedua, data itu harus normal dan juga linear. Maksudnya linear ini hubungan data itu harus lurus. Nah, kalau nggak lurus atau berbelok dan juga naik turun itu disebut non-linear. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan seperti yang terlihat dalam layar ini yang pertama bisa menggunakan bisa dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Di mana jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 itu artinya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya jika nilainya itu lebih besar dari 0,05 itu maka artinya variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, dengan membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Nah, di mana jika nilai T hitung itu lebih kecil dari T tabel itu artinya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Begitu sebaliknya, jika nilai T hitungnya itu lebih besar daripada tabel T, itu artinya variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Baiklah, kita langsung masuk ke tutorialnya. Jadi data yang saya pakai ini sama dengan data yang saya gunakan di waktu video kemarin, ini korelasi. Di sini saya sama menguji durasi dan juga motivasi. Langsung saja kita cari tombol analisis. Kita cari regresi. Nah, sebentar, regression. Nah, ini regresi, kita ambil yang linear. Nah, sudah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita pindahkan yang variabel X ke independen dan variabel Y-nya ke variabel dependen. Langsung saja kita klik OK. Nah, nanti akan muncul output seperti ini yang kemudian kita nanti analisis satu persatu. Bisa dilihat di bagian atas sendiri, ini masuk output bagian pertama dalam kolom variabel entered atau removed. Nah, dalam tabel ini itu ada variabel yang dimasukkan, yakni variabel durasi belajar itu sebagai variabel independen dan nilai ujiannya itu sebagai variabel dependen. Nah, serta di tabel ini itu menggunakan metode enter. Kemudian pada output bagian kedua dalam kolom model summary itu menjelaskan mengenai besarnya nilai korelasi atau hubungan R. Ya, di situ sudah tertera yaitu sebesar 0,906. Nah, dari output tersebut itu diperoleh koefisien determinasi atau R² itu sebesar 0,821 yang mengandung pengertian bahwasanya pengaruh variabel bebas atau durasi belajar terhadap variabel terikat atau yang tadi sebagai variabel nilai ujian itu sebesar 82,1%. Kemudian output bagian ketiga dalam tabel Innova itu diketahui bahwasanya nilai F hitung di tabel tersebut sebesar 128,984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 di mana nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada nilai 0,05. Maka model regresi itu dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain itu ada pengaruh variabel durasi belajar atau variabel X terhadap variabel nilai ujian atau variabel Y. Nah, masuk ke output bagian keempat atau dalam kolom koefisien, di mana diketahui bahwasanya nilai konstan A itu sebesar 47,820. Sedangkan nilai durasi belajar B atau koefisien regresi itu sebesar 3,946 sehingga persamaan regresinya itu dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, berarti Y
masih turun sama. A-nya itu 47,820 ditambah B-nya itu 3,946X. Nah, persamaan tersebut itu dapat diterjemahkan. Yang pertama, konstan sebesar 47,820 itu mengandung arti bahwasanya nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 47,820. Nah, yang kedua, koefisien regresi atau X itu sebesar 3,946. Di mana nilai ini itu menyatakan bahwasanya setiap penambahan 1 jam durasi belajar itu akan meningkatkan nilai ujian sebesar 3,946. Nah, koefisien regresi tersebut itu bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwasanya arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu positif. Nah, masuk ke output bagian keempat atau dalam kolom koefisien, di mana diketahui bahwasanya nilai konstan A itu sebesar 47,820. Sedangkan nilai durasi belajar B atau koefisien regresi itu sebesar 3,946, sehingga persamaan regresinya itu dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, berarti Y masih turun sama. A-nya itu 47,820 ditambah B-nya itu 3,946X. Nah, persamaan tersebut itu dapat diterjemahkan. Yang pertama, konstan sebesar 47,820 itu mengandung arti bahwasanya nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 47,820. Nah, yang kedua, koefisien regresi atau X itu sebesar 3,946. Di mana nilai ini itu menyatakan bahwasanya setiap penambahan 1 jam durasi belajar itu akan meningkatkan nilai ujian sebesar 3,946. Nah, koefisien regresi tersebut itu bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwasanya arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu positif. Sekarang masuk ke pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Nah, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien tadi itu diperoleh nilai sebesar 0,000, di mana nilai tersebut itu lebih kecil daripada nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya variabel durasi belajar atau variabel X itu berpengaruh terhadap variabel nilai ujian atau variabel Y. Nah, yang kedua itu berdasarkan nilai T. Nah, diketahui nilai T hitung dalam tabel tersebut itu sebesar 11,381, di mana nilai ini itu lebih besar daripada tabel maksudnya T tabel yang nilainya 2,048, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya variabel durasi belajar atau variabel X itu berpengaruh terhadap variabel nilai ujian atau variabel Y. Nah, terus gimana cara mencari tabel T-nya atau T tabelnya? Itu ada rumusnya, nanti saya cantumkan di layar ini.